Buku Keadilan Sosial dalam Islam, pengarang Hamka, halaman 82 sampai dengan halaman 95. Baitul Ma'al. Sebagaimana kita terangkan di atas tadi, adalah siasat harta menuruti akan siasat hukum. Yang dituntut ialah keadilan, walaupun kepada diri sendiri. Sifat Tuhan adalah adil, dan alam ini semuanya teratur jalannya dan tersusun rapi. Susunan yang rapi, adalah karena di dalamnya ada jiwa keadilan. Harta adalah kepunyaan Allah, untuk muslihat bersama. Islam tidak menghendaki supaya perbedaan kemampuan dan kesanggupan menghilangkan maksud susunan yang adil itu. Itu sebabnya maka keperluan bersama dijamin oleh harta bersama. Itu sebabnya maka didirikan Baitul Ma'al. Baitul Ma'al, artinya rumah simpanan harta benda. Di sanalah dipusatkan harta benda umum itu. Boleh juga disebut gudang. Adapun sumber pengisi Baitul Ma'al ialah 1. Zakat. Dari emas perakja dan hasil pemiagaannya, atau basil pertanian dan temak sebagaimana tersebut dalam daftarnya. Termasuk juga zakat sekali. Yang dipungutnya daripada orang yang mendapatkan harta terpendam, rikaas. 2. Hasil jizyah. Sebagaimana dimaklumi, orang yang bukan pemeluk agama Islam dalam negara Islam, tidak dikenakan zakat. Sebab zakat adalah termasuk ibadat kaum muslimin. Mengambil zakat dari yang bukan Islam, sama dengan memaksa mereka sembahyang dan puasa. Padahal tidak ada paksaan dalam agama. Maka supaya mereka turut bertanggung jawab dalam perbelanjaan negara, kepada mereka diwajibkan membayar jizyah. Jumlah jizyah pada tiap-tiap negeri di zaman dulu, ditentukan oleh perembukan pemerintah dengan yang dikenakan jizyah, menurut ukuran kemampuan mereka. Kadang-kadang besar dan kadang-kadang kecil. Bahkan kadang-kadang lebih kecil daripada zakat yang dipungut dari kaum muslimin sendiri. 3. Tanah yang ditundukkan. Yaitu daerah-daerah yang ditundukkan. Sebagaimana telah teradat dalam seluruh negara dunia, tanah taklukan itu menjadi kekuasaan pemerintahan Islam. Tanah itu adalah kepunyaan Allah dan Rasul, dan bagi kepentingan keluarga, anak yatim dan lenus sabil. 4. Ghanimah, rampasan peperangan. Harta benda rampasan yang didapat kaum muslimin karena peperangan. 4/5 boleh dibagikan di antara tentara-tentara yang berperang. Masing-masing menurut tarafnya, dibagikan dengan adil. Dan yang 1/5 wajib dimasukkan ke dalam Baitul Ma'al. 5. Al-Jira'aj, pajak tanah. Yaitu sewa tanah yang didiami oleh kaum yang bukan Islam, yang telah ditalukan. Tanah itu pada mulanya adalah sebagai fai artinya rampasan. Tetapi di zaman Umar bin Khattab ditetapkan hukum baru, bahwasanya penduduk negeri itu tetap tinggal di sana. Dan mereka diwajibkan membayar pajak tahunan. Setelah luas kekuasaan Islam, Jira'aj inilah sumber kekayaan yang melimpah-limpah dalam Baitul Ma'al pusat. 6. Tirkah. Harta waris orang yang telah mati. Tetapi telah punah yang akan mewarisinya. 7. Dan lain-lain perbelanjaan negara dikeluarkan dari Baitul Ma'al. Menurut timbangan pemerintah dengan jalan syura. Dari sanalah dikeluarkan perbelanjaan perang. Perbelanjaan tentara dan pegawai, dan pemberian bagi yang berjasa dan muslihat-muslihat umum. Ringkasan pasal ini. Jelaslah, sudah bahwasanya siasat dan susun aturan harta benda pada suatu bangsa, adalah sendi utama dari kehidupan bangsa itu. Kalau kelihatan suatu bangsa beroleh serba-serbi kemajuan dalam segala lapangan, pendidikan dan pengajaran, ilmu dan kesenian, kebudayaan dan peradaban, pengangkutan dan perhubungan, dan ciptaan-ciptaan baru dan pendapatan ganjil, apatah lagi tingkat hidup anggota masyarakatnya, tidak lain sebabnya hanya satu, yaitu siasat harta, ekonomi. Ekonominya maju dan naik sebaliknya, kalau kelihatan kemiskinan yang menyolok mata, kelaparan dan kepapaan. Turun derajat dan merosot pertaniannya, pengetahuannya, seninya dan budayanya. Maka tidak pula lain sebabnya hanyalah satu ekonominya masih bobrok barat lebih maju dari timur, karena ekonominya sangat dijaga hati-hati. Sebab itu maka ekonomilah yang jadi dasar kemajuan politik dan sosial. Sebab itu pulalah maka segala bangsa yang maju mempunyai ahli-ahli ekonomi yang ulung. Mempunyai manusia-manusia yang senantiasa mempelajari dan mempertinggi penyelidikan tentang kemajuan. Dan timbul ilmu khusus yang dipelajari dengan seksama ilmu ekonomi. Didirikan fakultas yang istimewa, fakultas ekonomi. Telah beratus tahun negeri-negeri timur ditaklukkan dan dijajah oleh barat, yang telah lebih dahulu maju ekonominya. Maka penjajahannya itu pun menambah maju ekonominya pula.
Sekarang, berkat perjuangan berpuluh tahun, sebahagian besar negara-negara timur telah mencapai kemerdekaan politiknya. Tetapi kemerdekaan ekonomi masihlah jauh. Setelah merdeka, terasalah bagaimana beratnya tanggung jawab. Kemerdekaan politik, tidak disertai kemerdekaan ekonomi, adalah kepala besar, perut gendut berisi angin, dan kaki kecil. Ahli-ahli ekonomi yang telah mulai muncul dalam beberapa negeri timur, terutama tanah Indonesia ini merasai sampai ke dalam dasar jiwanya bagaimana kelemahan bangsa mengangkat kakinya, artinya ialah kelemahan negara. Perbaikan ekonomilah pintu utama untuk perbaikan politik dan sosial seluruhnya. Ringkasan pasal ini. Jelaslah, sudah bahwasanya siasat dan susun aturan harta benda pada suatu bangsa, adalah sendi utama dari kehidupan bangsa itu. Kalau kelihatan suatu bangsa beroleh serba-serbi kemajuan dalam segala lapangan, pendidikan dan pengajaran, ilmu dan kesenian, kebudayaan dan peradaban, pengangkutan dan perhubungan, dan ciptaan-ciptaan baru dan pendapatan ganjil, apatah lagi tingkat hidup anggota masyarakatnya, tidak lain sebabnya hanya satu, yaitu siasat harta, ekonomi. Ekonominya maju dan naik sebaliknya, kalau kelihatan kemiskinan yang menyolok mata, kelaparan dan kepapaan. Turun derajat dan merosot pertaniannya, pengetahuannya, seninya dan budayanya. Maka tidak pula lain sebabnya hanyalah satu ekonominya masih bobrok barat lebih maju dari timur, karena ekonominya sangat dijaga hati-hati. Sebab itu maka ekonomilah yang jadi dasar kemajuan politik dan sosial. Sebab itu pula lah maka segala bangsa yang maju mempunyai ahli-ahli ekonomi yang ulung. Mempunyai manusia-manusia yang senantiasa mempelajari dan mempertinggi penyelidikan tentang kemajuan. Dan timbul ilmu khusus yang dipelajari dengan seksama ilmu ekonomi. Didirikan fakultas yang istimewa, fakultas ekonomi. Telah beratus tahun negeri-negeri timur ditaklukkan dan dijajah oleh barat, yang telah lebih dahulu maju ekonominya. Maka penjajahannya itu pun menambah maju ekonominya pula. Sekarang, berkat perjuangan berpuluh tahun, sebahagian besar negara-negara timur telah mencapai kemerdekaan politiknya. Tetapi kemerdekaan ekonomi masihlah jauh. Setelah merdeka, terasalah bagaimana beratnya tanggung jawab. Kemerdekaan politik, tidak disertai kemerdekaan ekonomi, adalah kepala besar, perut gendut berisi angin, dan kaki kecil. Ahli-ahli ekonomi yang telah mulai muncul dalam beberapa negeri timur, terutama tanah Indonesia ini merasai sampai ke dalam dasar jiwanya bagaimana kelemahan bangsa mengangkat kakinya, artinya ialah kelemahan negara. Perbaikan ekonomilah pintu utama untuk perbaikan politik dan sosial seluruhnya. Nampak kesulitan dalam segala lapangan. Pertanian masih sangat primitif. Pertanian masih jauh daripada ilmu pengetahuan, dan masih memakai alat-alat yang telah sangat kuno. Padahal kalau sekiranya pertanian berdasar kepada ilmu pengetahuan, akan dapatlah dikeluarkan hasil beratus kali lipat ganda daripada tanah-tanah yang masih terlalu banyak yang kosong. Mungkinlah dibagi bagian dengan baik penduduk yang melimpah-limpah dalam satu daerah, dari sangat kurang di daerah yang lain. Setelah diselidiki oleh insinyur-insinyur asing yang ahli, dan kemudian oleh insinyur kita sendiri, banyaklah kekayaan yang masih terpendam dalam bumi, masih belum berapa yang dapat dikeluarkan. Dan kalau ada, masihlah dikuasai oleh orang asing, yang dapat mengambil manfaat itu karena ilmu pengetahuannya, dan karena modalnya. Rakyat miskin di tanah yang kaya raya. Dalam jumlah 1000 orang rakyat, adalah timbul yang kaya agak 1 orang. Itu barangkali terlalu dilebih-lebihkan. Yang sebenarnya, da 1 AM jumlah 100,000 orang, kadang-kadang timbul yang kaya barang seorang. Tetapi kekayaannya bukanlah karena ilmu, hanyalah karena kebetulan, atau karena dapat dipergunakan menjadi kaki tangan oyah pengusaha asing yang menguasai modal. Tidaklah mengherankan jika masih terdapat kemiskinan dan kesengsaraan yang tidak dapat dikira-kirakan. Tidaklah mengherankan, sesudah mencapai kemerdekaan, masih banyak jumlah rakyat yang belum terbayang warna kegembiraan pada wajahnya. Politik di negeri demokrasi tidak dapat berjalan sewajahnya, kalau rakyat tidak mengerti politik. Publik opini yang sejati tidak dapat diciptakan. Sebab itu, maka, politik hanya beredar dalam kalangan beberapa gelintir manusia, yang kadang-kadang dengan tidak malu-malu membawa-bawa nama orang banyak, yang pada hakikatnya tidak tahu menahu apa yang dibicarakan orang. Kebodohan rakyat itulah kesempatan baik bagi si pengadu untuk buat mencari kedudukan. 3 bersaudara yang tidak mau berpisah, datang kepada manusia satu persatu.
Apabila datang yang pertama, yang kedua mesti datang pula, dan pasti menurut yang ketiga. Yaitu, miskin, bodoh dan sakit penutupnya ialah mati. Mati dengan tidak dikenal.